karirnya, dia kemudian melepas karirnya, dia bergabung dengan kelompok-kelompok gerakan mahasiswa yang kemudian mempelopori setuju dengan aksi-aksi kekerasan yang mirip dengan kelompok teroris. Namun cuma semester 6, dia alumni pesantren. Dia termasuk hafal Quran meskipun 30 juz, pengawasan hadisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, tapi kemudian dia hijrah ke Suriah, ingin bergabung dengan kelompok ISIS. Dia harusnya keluar, dia nggak melanjutkan kuliahnya sampai semester 6 di psikologi, fakultas psikologi. Apa yang dia katakan? Dia ingin membuktikan tentang hadis-hadis akhir zaman, tentang futuristik. Tadi Cak Islah juga sudah mengatakan ya, soal apokalips, soal Imam Mahdi dan lain sebagainya. Itu orang pintar menurut saya secara teks ya. Itu dia pintar, bahasa Arabnya bagus, kajian hadisnya bagus, hafal Quran, tapi dia tertarik kemudian dia berangkat ke sana meskipun kemudian dia nggak sampai bergabung ke ISIS karena waktu tahun 2015 sudah mulai agak ketat perbatasan Turki Suriah. Akhirnya dia ditangkap kemudian dideportasi balik lagi ke Indonesia. Padahal dia sudah 7 bulan di sana. Di Turki karena menunggu kemudian ada waktu yang senggang bisa nyebrang ke Suriah, gabung ke kelompok ISIS. Nah, itu tentang akhbar. Yang kedua adalah Bahrum Syah. Ini masih di kampus saya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia fakultas dakwah sama semester 6, dia nggak sampai lulus. Dulunya adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Di Hizbut Tahrir itu kan khilafah, begitu khilafah berdiri di Suriah, itu kan yang memimpin pertama Abu Bakar Al-Baghdadi Al-Quraisy loh. Orang-orang Hizbut Tahrir selalu mengatakan bahwa pemimpin yang nanti akan jadi khilafah ini adalah belakangnya itu harus dari suku Quraisy. Tapi itu juga bisa membenarkan apa yang disebutkan Cak Islah. Wah, ini konspirasi global jangan-jangan dari negara-negara persemakmuran. Iya kan? Buktinya menolak Hizbut Tahrir meskipun di bawah sebagian di antaranya kemudian dia bergabung dengan kelompok ISIS. Salah satunya adalah Bahrum Syah. Aktivis Hizbut Tahrir, ada lagi kasus-kasus ya dari kelompok Hizbut Tahrir yang kemudian gabung dengan kelompok ISIS. Nah, yang menarik dari sini simpulannya adalah ada banyak orang-orang seperti ini. Konteksnya sama ya, ada daerah konflik ya. Kalau yang di Ambon adalah dia narasinya yang dikembangkan adalah umat Islam tertindas, umat Islam dibantai, maka kita harus melakukan bantuan. Semangatnya jihad. Di sana di Suriah sama narasinya adalah khilafah sudah berdiri. Maka ketika khilafah sudah berdiri, kita akan hijrah. Setelah hijrah kita akan melakukan jihad. Kelompok-kelompok negara NI juga sama ya. NI juga merekrutnya yang paling dominan itu narasi hijrah dan jihad. Tadi yang saya tadi sebutkan bahwa Anda siapa? Anda Muslim. Kalau Anda Muslim pedoman hidupnya apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran Anda sudah mengamalkan Al-Quran secara penuh atau tidak? Terus kalau misalkan belum, kita akan nggak mungkin melakukan Al-Quran secara kafah karena di bawah negara NKRI, negara sekuler, negara togut. Terus harus bagaimana? Harus hijrah. Jadi gitu, hijrahnya adalah ke NI. Ketika sudah hijrah, maka komitmen kita untuk melakukan pembayaran infak itu. Selain juga namanya diganti. Nah, ada banyak orang-orang seperti Bahrum Syah. Kemudian sama orang-orang yang sama ahbar. Jadi orang pinter ya. Jadi nggak pandang bulu orang-orang yang terekrut dengan kelompok-kelompok teroris ini. Nah, tetapi juga ada banyak juga tentunya orang-orang yang tidak terekrut oleh kelompok-kelompok itu, meskipun bisa jadi karena tidak bersentuhan atau mungkin bersentuhan. Kuncinya apa? Kuncinya tadi yang saya sebutkan, ketahanan dirinya kuat, keluarganya kuat, lingkungannya kuat, kemudian dia punya patron guru, patron ustadz dalam hal agama, itu juga kuat. Saya melihat Iqbal nggak punya patron agama yang guru yang kuat. Asep Jaja juga sama. Kemudian Ahbar juga sama. Bahrum Syah ya, meskipun saya hanya melihat teks, ya karena yang belum ketemu saya Bahrum Syah ya ininya. Kalau Ahbar saya ketemu, Asep Jaja ketemu, Iqbal apalagi. Itu tidak punya patron guru atau ustadz yang moderat tentunya ya. Nah ini kalau sudah ini kuat, saya kira ini menurut saya mahasiswa akan terhindar oleh kelompok-kelompok. Nah kenapa saya bisa bebas? Saya tidak kemudian menjadi seperti Saifuddin Ibrahim ya, menjadi aktivis NI. Karena saya lingkungannya kuat.
lingkungan, karena mungkin juga saya punya kasus dulu ya, di keluarga besar saya itu di lingkungan ya, kalau satu kampung itu kan satu keluarga, itu ada aktivis Darul Islam kemudian diusir, cerita di masa lalunya ya. Jadi begitu ketika ini NI, ini kelompok Darul Islam, jadi ada saya ketakutan misalkan, kemudian saya aktif di kelompok-kelompok. Selain juga saya baru keluar dari pesantren. Kalau di pesantren itu kan sangat ketat ya, ada tahajudnya, sholatnya on time. Ini begitu saya keluar direkrut oleh NI, saya aktif lagi. Waduh, ini baru saya keluar ingin istirahat dulu sebenarnya. Jadi saya akhirnya memutuskan kemudian keluar, tidak sampai kemudian berbaiat secara lebih dalam lagi ya. Nah, coba kita cocokkan dengan data keterlibatan teroris ya sampai tahun 2021. Jadi sampai hari ini menurut data Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi, ada 2.500 orang yang sudah pernah terlibat kasus teroris. Ini sudah dinyatakan bersalah di pengadilan kita. Nah, sangat kecil sekali sebenarnya sampai 2021 itu background pendidikannya adalah dari perguruan tinggi. Nah, ini kan nggak make sense dengan data-data hasil penelitian, hasil survei yang terbaru adalah Setara Institute. Padahal dari 2.500-an orang itu hanya minor sekali, apalagi mencantumkan saya kira universitas-universitas negeri ternama. Bahkan saya kira yang maksudnya sampai lulus dia kemudian saya melihat terradikalisasi ya. Terradikalisasi secara intensif misalkan dari kampus. Kecuali kampus dijadikan hanya tempat perantara sementara, misalkan kelompok ISIS pernah deklarasi di masjid dan kemudian salah satu wisma di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 800-an orang saat itu hanya menjadikan sebagai tempat karena saat itu kelompok-kelompoknya banyak yang tinggal di daerah-daerah sekitar itu. Jadi hanya sedikit sebenarnya dan minoritas sekali. Nah, ini bagaimana menyambungkan antara orang-orang yang terlibat kasus teroris. Tadi juga mungkin jadi sesuatu yang berbeda. Mbak Ri tadi sudah membedakan antara yang kelompok radikal dengan kelompok ekstremisme yang berbasis kekerasan. Tapi coba lihat data di dunia ya. Ini ada siapa? Ada penulis, dia menulis Engineer of Jihad, Diego Gambetta kalau nggak salah ya. Dia mengatakan bahwa dari 400-an samplingnya yang dia wawancarai, itu mayoritas orang-orang yang terlibat kasus teroris adalah dia sarjana Fakultas Teknik. Kenapa bisa begitu? Karena komponennya menurut dia itu sama antara orang-orang di Fakultas Teknik dengan kelompok-kelompok teroris organisasinya. Apa persamaannya? Sama-sama kaku. Orang-orang teknik sama-sama kaku, hitam putih, zero toleran. Jadi kalau bikin bangunan itu nggak boleh ada salah sedikit. Kalau salah sedikit perhitungannya, maka itu akan oleng, akan rubuh. Nah, orang-orang yang di organisasi teroris juga sama. Itu hitam putih, haram. Darul Kufar, Darul Islam. Jadi pokoknya pembedanya begitu. Ini togut, ini Darul Islam. Jadi sesuatu yang komponennya sama. Yang lebih lanjut lagi adalah, bahwa orang-orang teknik yang gagal menghadapi kehidupannya. Meskipun itu tidak berlaku umum ya. Ini juga menarik nanti, saya kira bisa dibaca 10 sampai 5 tahun, 50 tahun ke depan ya, soal data-data perkembangan radikalisme dan teroris di kita. Tapi tidak semua orang-orang yang gagal di teknik kemudian dia menjadi bergabung dengan kelompok teroris. Karena ada di India itu orang yang dia sudah pada puncaknya, kemudian dia bergabung, puncak karirnya, dia kemudian melepas karirnya, dia bergabung dengan kelompok-kelompok gerakan mahasiswa yang kemudian mempelopori setuju dengan aksi-aksi kekerasan yang mirip dengan kelompok teroris. Nah, menurut saya ini masih ada gap antara ekstremisme karena mereka direkrut. Itu saya kira bukan di lingkungan kampus. Menurut saya ya, untuk yang ekstremisme berbasis kekerasan. Kalau radikalisme, makanya agak berbeda. Nah, di kampus, di lingkaran kampus, ini terakhir, di lingkaran kampus itu menurut saya terjadi dinamisasi yang cukup menarik. Kenapa? Karena organisasi-organisasi besar, baik keagamaan ataupun non-keagamaan, itu berebut pengaruh. Dia punya sayap organisasi mahasiswa di masing-masing kampus. Ya kan?
NU punya basis sayap di kampus mahasiswanya, Muhammadiyah punya, Persis punya, kelompok-kelompok lain punya. Ya, ada kami, ada PMI, ada HMI, ada IMM, ada yang Hizbut Tahrir masih eksis sampai hari ini, Gema Pembebasan. Kalau di UI saya pernah nanya sebelum wabah itu, ini kerjaannya anak kriminologi, mahasiswanya Pak Sabto. Dia bilang di UI itu cuma ada dua kategori mahasiswa itu, mahasiswa yang menguasai masjid, satu lagi mahasiswa yang menguasai kantin. Saya nggak ngerti apa yang dia jelaskan, tapi saya sebenarnya mengerti, paham maksud dari. Nah, di IPB juga sama ya. Di IPB itu pertarungannya adalah di fakultas-fakultas teknik itu justru kelompok-kelompok keagamaan seperti NU, Muhammadiyah itu kurang dominan. Jadi kurang dominan. Ini bisa jadi ya, ini terkait dengan komponen-komponen tadi. Karena di NU mungkin sudah terlalu rumit, di Muhammadiyah juga sudah status quo, sehingga dia butuh penyegaran yang lebih kaku. Cara beragamanya yang lebih kaku sehingga dia nyaman. Fakultas-fakultas teknik lebih nyaman secara keilmuan, dia masuk kelompok-kelompok keagamaan yang juga sama-sama kaku. Jadi agama tidak boleh dibecandain ya ininya. Jadi ada dinamisasi yang seperti itu sehingga ini menurut saya untuk ke arah lebih ekstrim itu saya kira jumlahnya tetap akan minor, kecuali ya ada perubahan di luar yang nanti mengalami upgrading, kelompok-kelompok teroris nanti itu dikuasai secara pendidikan, dia naik menjadi ke perguruan tinggi. Nah itu kita belum lihat ya pergeseran misalkan di tingkatan kampus. Karena selama ini menurut saya kelompok-kelompok yang radikal juga mungkin bisa jadi akan geser ke kelompok-kelompok teroris ya. Tetapi ini dua varian yang berbeda. Makanya sebenarnya saya juga ikut nanya ke Cak Islah sebenarnya menyambung ini tentang Ikhwanul Muslimin. Karena dominan banget ya. Gerakan mahasiswa saya kira saat ini yang paling progres tuh. IPB itu cuma dua ya sebelum wabah ya. Itu mahasiswa yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin atau kelompok Tarbiyah, atau misalkan mahasiswa yang terafiliasi dengan kelompok Hizbut Tahrir. Jadi dia kalau pemilihan presiden mahasiswa yang bertarung cuma dua itu. Di beberapa kampus yang umum saya melihat ya di pertarungan politik untuk jabatan dekan, yang bertarung justru adalah kelompok-kelompok yang kita kenal adalah kelompok-kelompok yang Islamis mungkin tadi Mbak Riri katakan. Beda dengan di fakultas-fakultas ilmu sosial. Saya kira itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.